Baik, selamat siang semuanya. Hari ini saya kembali lagi di podcast studio bersama saya Inge Gunawan dari kaki Gunung Lawu, sebuah kota kecil berhawa sejuk Tawangmangu. Podcast kita adalah Son and Daughter of Destiny yang akan sharing ke banyak orang, dari orang-orang yang hidupnya sudah diubahkan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami pemulihan hati. Nah, pada siang hari ini saya sangat bersemangat, berbahagia karena kedatangan tamu dari kota Solo. Selamat datang Bapak Pendeta Lukas Aditya Arianto Sudarmadi. Terima kasih. Ya, wah, Tuhan senang berkati, sekali. Bu. Ya, senang sekali nih Pak Lukas bisa hadir mampir ke kampus kami di Tawangmangu. Pak Lukas mungkin bisa diceritakan bagaimana masa lalu dari Bapak Pendeta Lukas yang betul-betul mengalami kasih Tuhan di dalam hidup Bapak. Mungkin dari masa kecil atau ada sesuatu yang Bapak alami. Ya, saya kecil memang dari keluarga Kristen dan kami memang selalu dididik untuk tekun di dalam iman, dan dalam proses itu tentu aja ada hal-hal yang kadang-kadang kita jumpai itu tidak sesuai dengan harapan begitu ya. Saya ingat waktu masih TK kira-kira itu pernah ngalamin sakit. Ya, sakit ginjal karena kebetulan sakit tertentu, lalu berobat ke dokter, agaknya ada salah pemberian obat sehingga dosisnya terlalu besar untuk seorang anak. Lalu ginjalnya membesar, meradang, badan saya jadi kurus sekali, kecil, sampai kalau pakai pakaian pun rasanya tulang-tulang saya tuh terlalu kecil sehingga merasa rapuh gitu ya, seperti kerasa sakit begitu. Lalu kita ke dokter lagi yang sama, karena belum tahu waktu itu. Dokter yang sama ternyata dikasih obat dengan dosis yang berbeda, tetapi badan saya jadi gemuk, tetapi bukan sehat gemuknya, masih sakit juga. Itu yang membuat kemudian radang ginjal ya cukup parah, sehingga akhirnya dibawa ke rumah sakit di luar kota. Dan di sana baru proses kesembuhan. Saya tiap waktu bisa nyicipin yang namanya jarum suntik, periksa darah itu rutin terus sampai beberapa bulan. Harus makan makanan yang lembut, tidak boleh ada asinnya, tidak boleh ada manisnya, semuanya tawar gitu ya, hambar sekali. Itu selama beberapa bulan sampai sembuhnya. Itu pun sudah dikasih tahu oleh dokter bahwa intinya tidak boleh terlalu banyak makanan yang asin dan lain sebagainya. Jadi masa kecil sudah pernah mengalami punya penyakit kritis ya, sempat kritis ya. Berapa lama itu Pak Lukas? 6 bulan lebih ya. Jadi sampai masa-masa itu puji Tuhan, orang tua juga diberi hikmat untuk ke dokter yang tepat, perawatan sampai akhirnya bisa dinyatakan sembuh. Meskipun namanya pernah sakit seperti itu gitu ya, sembuhnya juga mungkin nggak 100%. Tapi ya itulah yang juga membawa saya untuk memberikan hidup untuk bersyukur pada Tuhan. Bagaimanapun masa-masa itu dapat dilalui, kalau bukan karena pertolongan Tuhan tidak mungkin terjadi. Betul-betul seperti nyawa serep ya, artinya betul-betul diberi kesempatan kedua untuk bisa hidup. Ya, luar biasa sekali. Nah, kemudian Pak Lukas melalui masa-masa seperti itu, dan kapan kira-kira titik di mana Bapak memutuskan untuk mengambil keputusan sekolah pendeta kan? Bapak sekolah teologi ya. Betul. Makanya sekarang bergelar pendeta. Nah, kapan kira-kira Bapak mendapatkan panggilan atau ya panggilan khusus dari Tuhan? Ya, jadi sebetulnya waktu kecil itu saya kalau ditanya sama saudara, tante begitu, cita-citanya besok jadi apa gitu. Saya selalu jawab itu jadi bapak cangkul katanya gitu. Saya bilang jadi bapak cangkul. Saya waktu itu tentu saja tidak mengerti maksudnya bagaimana, kenapa saya bicara seperti itu persisnya. Maksudnya pengen jadi petani. Iya, bapak cangkul istilahnya. Tapi siapa yang tahu ternyata mencangkul di ladang Tuhan begitu ya. Bukan mencangkul sebuah tempat literally tanah. Literally tanah seperti itu. Nah, panggilan itu
mulai semakin kuat sebetulnya ketika mulai SMA kelas 2 itu kakak saya masuk di komputer, di salah satu komputer di Jakarta yang cukup gengsi, sempat jadi asisten dosen juga, ada 2 kakak saya di sana, om saya juga jadi dosen di sana. Awal-awal di tahun-tahun pertama SMA ketika ditanya mau ikut kakak komputer begitu. Tetapi pada tahun-tahun kedua waktu itu di gereja saya melihat pulang gereja itu ada brosur dari sekolah teologi begitu. Dan itu seolah-olah bagi saya berbicara banyak. Saya hanya ambil bawa pulang. Saya tidak baca lebih banyak di gereja, saya bawa pulang. Lalu saya taruh di kamar, dan ketika saya sedang mencoba untuk berefleksi, teringat lagi brosurnya. Saya buka, saya ambil, soal ini bicara, ini tempat di mana saya akan bekerja mencangkul. Gitu ya. Ini tempat yang Tuhan tunjukkan. Dan itu yang terus membuat saya semakin merasakan ini tempatnya, ini jalannya. Meskipun orang-orang bilang, tesnya masuk nggak mudah loh. Ada kalau di tempat kami kan gereja ada tes melalui wawancara dulu dengan pendeta. Setelah itu rekomendasi masuk ke sinode. Sinode nanti baru masuk ke kampus. Kampus pun nanti masih ada tes lagi. Kamu yakin mau ke sana? Kenapa enggak sama kakak aja gampang? Kan di sana ada saudara, kakak-kakak saya sudah asisten dosen. Nggak perlu repot-repot begitu. Dan itu kan kelihatannya secara dunia juga bergengsi lagi ya, komputer begitu ya. Prospek. Kedepannya bagus. Tapi pada saat itu saya sudah memantapkan hati. Ketika ditanya pun saya mantap masuk teologi. Saya akan melayani di sana. Saya bekerja mencangkul di ladang Tuhan. Dan itu puji Tuhan, teman-teman saya bukannya bagaimana ya, teman-teman saya yang ikut tes di sinode itu juga ada beberapa yang sebetulnya punya keinginan besar, tetapi tidak dinyatakan untuk bisa melanjutkan begitu. Sedangkan apa yang coba saya usahakan, saya lakukan semampu saya, dari tes sinode, tes di kampus, sampai pada akhirnya seolah-olah semuanya berjalan dengan sangat lancar. Tuhan buka seolah-olah jalan. Itu yang saya rasakan, benar Tuhan yang membuka jalan sehingga seolah-olah kok bagi saya kok mudah, meskipun tetap ada proses-proses yang sulit begitu ya, yang dikatakan mengerikan segala macam bisa dilalui. Jadi bukan secara audible dengar Tuhan bahwa panggil untuk jadi pendeta atau sekolah teologi, bukan itu ya, tetapi betul-betul seperti ada sebuah kemantapan hati untuk menetapkan hati mengambil program studi teologi ya. Dan itu memang dilatar belakangi tadi dari masalah kecil saya ketika ditanya soal cita-cita, mencangkul, itu seolah-olah berbicara banyak begitu. Ini tempat di mana saya punya kesempatan untuk mencangkul di ladang Tuhan. Gitu. Jadi memang Tuhan sepertinya sudah menetapkan pilihannya, mempersiapkan ya. Amazing. Nah, ketika SMA itu sebenarnya kan rata-rata sih ya, orang akan lebih bercita-cita untuk mengambil jurusan atau program studi sekuler gitu ya, yang mungkin secara dunia juga lebih menjamin berprospek untuk masa depan. Banyak sekali orang selalu bilang bahwa pendeta itu nggak ada masa depan gitu. Pendeta itu nggak berprospek gitu. Nanti keluarga mau dikasih makan apa gitu. Nah, sempat dapat intimidasi seperti itu nggak? Atau pihak keluarga melarang nggak? Ya. Ketika awal-awal. Kalau dari pihak keluarga, karena memang dari dahulu keluarga kami juga orang tua itu aktif sekali di gereja begitu. Tidak ada larangan. Justru ketika wawancara itu mau masuk ke sekolah teologi, terutama dengan pendeta setempat, itu sempat diingatkan, kamu yakin dengan panggilan ini? Kamu yakin mau masuk melayani Tuhan melalui gereja sebagai seorang pendeta? Kalau melayani itu kan tidak harus jadi pendeta. Tukang sapu di gereja pun tuh melayani loh. Coba kalau gereja nggak ada yang nyapu, jadi apa gerejanya seperti itu? Pelayanan nggak harus jadi pendeta. Kamu yakin? Dan itu membuat saya semakin mantap justru. Dan di keluarga belum ada ya waktu itu yang full time jadi pendeta? Ada keluarga itu, om saya ada pendeta juga di Jawa Timur, terus ada
juga yang ada di Jawa Barat juga ada. Tapi papa mama enggak ya? Bukan, bukan, ya hanya family agak jauh. Nah setelah kuliah lancar ya Pak ya kuliahnya ya? Kuliah agak-agak ada persoalan juga sedikit gitu ya, karena kesalahan mengambil mata kuliah sehingga harus termasuk mundur satu semester begitu ya, mengambilnya keliru begitu karena zaman dulu kan mungkin kurang memahami persisnya begitu. Ya. Oke, setelah lulus kemudian langsung jadi pendeta atau masih harus ada pelayanan dulu yang dilakukan? Ya, jadi selesai kuliah saya lapor ke sinode, lalu mulai ada panggilan begitu. Tapi sebetulnya awal-awal itu ada teman saya yang dipanggil ke sebuah gereja. Tetapi kebetulan dia sudah dapat panggilan di tempat lain, sehingga dia menyampaikan nama saya, dan saya kemudian masuk ke sana dipanggil untuk membantu pelayanan selama beberapa bulan. Tapi kemudian berlanjut langsung sampai ke proses kependetaan. Lalu Bapak menikah, lalu ditempatkan di beberapa kota ya, artinya berganti-ganti atau? Yang sekarang tempat yang kedua. Oke. Harapan saya tentunya tidak perlu berpindah lagi. Ya. Sudah berapa anak Pak sekarang? Anak saya 2. Anaknya 2. Oke. Baik, di dalam pelayanan selanjutnya ketika Bapak harus melayani menjadi gembala ya, gembala sidang ya, sebuah gereja, itu tantangan apa Pak yang paling berat di dalam proses pelayanan? Proses pelayanan itu banyak penting bagi kita tentunya untuk komunikasi dengan baik, terutama sebetulnya bagaimana kita mengolah hati untuk bisa berempati, ikut apa yang jemaat rasakan ketika mereka menghadapi pergumulan. Dan itu yang biasanya di awal-awal tentunya kita mengharapkan orang memperlakukan kita dengan cara yang sama, padahal belum tentu orang bisa memperlakukan kita dengan cara seperti yang kita lakukan kepada orang lain. Dan kadang-kadang itu yang membuat kita juga merasa mudah tersakiti. Tetapi ya sudah 9 tahun di tempat yang pertama, ketika masuk ke tempat yang baru, di tempat yang sekarang ini, tentu itu sudah menjadi hal yang sudah tidak menjadi persoalan, karena sudah dapatkan pengalaman belajar banyak di 9 tahun yang pertama. Di dalam melayani juga kadang disalahpahami. Betul sekali. Kadang banyak tantangan-tantangan yang padahal maksud hati seperti ini, tetapi betul-betul kita mendapatkan feedback yang tidak kita harapkan ya Pak ya. Tapi it's okay, karena kita kan belajar bagaimana Tuhan Yesus pun sama. Dia melakukan semua yang baik. Dia peduli, dia mencoba mengerti perasaan-perasaan kita, tetapi ditanggapi dengan cara yang demikian, bahkan sampai pada akhirnya disalibkan. Artinya bahwa kalau kita mau menyangkal diri mengikut Kristus, ya ini memang jalan yang harus ditempuh sama dengan Kristus. Bagi saya dalam proses perjalanan sebagai pendeta ya merasakan itu suatu hal yang biasa, yang tidak perlu disesali, karena memikul salib itu ya seperti ini, memang harus dijalani dengan penuh sukarela, seperti Kristus juga dengan sukarela melakukannya. Betul. Pak, yang terakhir Pak, kalau misalnya Bapak sendiri sedang mengalami pergumulan hidup, sedang ada problem, masalah, tetapi Bapak dituntut untuk tetap harus melayani, tetap harus memahami orang, bahkan kadang orang mungkin minta bantuan, minta konseling, tidak tahu jam, tidak tahu waktu gitu ya. Kayaknya memang harus available 24 jam. Betul, gitu. Sekali. Nah, itu gimana Pak? Strateginya atau pengalaman dari Pak Lukas? Ya. Ketika kita masih ada beban begitu ya, persoalan yang mungkin harus diselesaikan, kita mendesak kebutuhan jemaat juga untuk dilayani. Yang paling sering kami lakukan tentunya ya kembali lagi, kalau saya pribadi senang mendengarkan musik, lagu puji-pujian begitu. Dan itu membantu kita ketika kita menaikkan pujian, ketika kita berdoa, mendengarkan nyanyian pujian itu membantu kita juga untuk melepaskan semua beban-beban itu. Karena di situ kita tahu nggak sendirian. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita yang sudah memikul terlebih dahulu beban-beban kita di kayu salib. Dan itu jadi kekuatan juga yang membuat setelah kita berdoa, kita menyanyi, memuji Tuhan, kita menangis, dan itu membuat kita
lebih ringan, menjadi ringan untuk kemudian kembali melayani jemaat. Itu cara yang selama ini bermanfaat untuk pelayanan. Jadi jiwanya sendiri harus di ini dulu ya. Artinya juga hubungan dengan Tuhan itu penting sekali. Karena pendeta kan juga manusia gitu ya. Artinya dengan segala kebutuhan sebagai manusia, punya jiwa, punya perasaan juga yang kadang juga butuh dipahami, butuh dimengerti. Nah, selama ini Pak Lukas juga memiliki mentor atau ada orang yang tempat jadi curahan hati atau tempat bertukar pikiran? Bagi saya pribadi, kalau belajar untuk mengikut Kristus, terkadang memang ya mentor pasti ada gitu ya, orang-orang yang saya pandang menjadi contoh pasti ada. Tetapi ketika menghadapi pergumulan-pergumulan, saya memandang bahwa Yesus pun seorang diri. Bukan berarti saya ini jadi Yesus, Bu ya. Saya berusaha menjadi seperti dia, Tetapi menghadapi persoalan itu kadang-kadang ya memang harus sendirian, hanya saya dan Tuhan yang menghadapinya. Terkadang kita nggak perlu minta bantuan orang lain, karena dalam pengalaman yang pernah dialami di masa-masa pelayanan yang pertama, di tempat yang pertama, ketika kita mencoba minta tolong orang, siapa yang menyangka justru kondisinya semakin parah, semakin memburuk. Dan dari situ saya belajar juga bagaimana ya saya dan Tuhan ini sudah menjadi resiko ketika mengikut Kristus juga. Terkadang nggak perlu kita meminta bantuan, tidak mengandalkan orang. Meskipun terkadang Tuhan juga kirimkan orang-orang yang sudah kita lupakan, dia mendoakan. Padahal dia nggak tahu pergumulan saya apa, gitu ya. Tetapi itu kekuatan yang Tuhan berikan, gitu. Cara Tuhan bagaimana dia hadir dalam kehidupan kita tanpa bahkan kita duga sama sekali. Pak Lukas, kemudian ada satu hal lagi. Salah satu yang bisa mensupport Bapak itu adalah keluarga. Betul. Yang luar biasa, terutama pasangan hidup ya. Bagaimana peranan istri dalam hal ini sebagai supporter utama dari Pak Lukas? Ya, jadi kalau istri itu kan dikatakan sebagai pasangannya, sesuatu yang sepadan yang Tuhan berikan. Jadi terkadang dan ada dalam banyak hal ketika menghadapi pergumulan, kadang kita nggak bisa cerita banyak juga kepada istri, tapi dia tahu, dia mengerti bahwa ketika saya sedang dalam pergumulan yang berat, dia pasti berikan support, doakan. Kadang ketika saya tidur dengan setengah sadar begitu ya, dia sedang berdoa untuk saya. Itu jadi kekuatan yang bagi saya percaya itu pemberian Tuhan yang boleh menghadirkan dia dalam kehidupan saya. Anak-anak ketika mereka juga menyambut gitu ya, mengajak bermain, saya melihat di sana Tuhan juga hadir di anak-anak itu ketika mereka terus memberikan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh orang lain gitu ya. Dan saya percaya itu semua pemberian Tuhan. Bagaimana Tuhan melalui istri yang mendoakan, terkadang memberikan nasihat-nasihat yang tidak terpikirkan, diberikan hikmat betul sekali dari Tuhan. Dan itu yang saya katakan sepadan. Saya down, dia yang angkat. Tuhan mengangkat melalui tangan seorang malaikat yang ada di samping saya. Kekuatan yang luar biasa. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi memang suami istri itu memang perlu untuk saling support, bersepakat ya, karena 2-3 orang bersepakat dalam nama Tuhan, pasti Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga. Jadi memang supporter terbesar bagi Bapak adalah istri ya Pak ya. Saya percaya bahwa Tuhan menghadirkan mereka dalam kehidupan saya. Ketika kita berdoa bersama, ketika kita merenungkan bersama, di situ Tuhan ada hadir. satu kekuatan supranatural yang betul-betul kita dapatkan. Di luar bayangan-bayangan kita. Ketika kita belajar untuk berserah, di situ Tuhan pasti menghadirkan lewat siapapun. Bahkan musuh pun ada yang pernah mendoakan, dan itu menjadi suatu surprise gitu ya. Lebih lagi orang yang terdekat. Tuhan luar biasa Pak Lukas. Terima kasih untuk sharingnya. Saya percaya bahwa sharing Bapak akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sukses untuk pelayanannya di GKI Coyudan Solo ya, dan salam buat keluarga.
Ya. Terima kasih sekali Sama-sama, lagi. terima Tuhan kasih. Yesus Tuhan memberkati. Yesus memberkati.